Halo, kembali bertemu di konten saya di Dr. Marisa Perucana Sinambela. Di konten saya kali ini saya akan membahas tentang penyakit tropik dan infeksi yaitu demam tifoid. Harapannya melalui konten ini kita boleh sama-sama belajar ketika nanti kita menangani pasien boleh diingatkan kembali seperti itu. Jika ada kritik, saran atau masukan boleh di kolom komentar ya, Dok. Ya, kali ini saya akan membahas tentang demam tifoid. Demam tifoid ini berbeda ya dengan tifus, di mana tifus itu kan disebabkan oleh rickettsia yang ditularkan oleh tikus. Sementara untuk demam tifoid itu disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi dan merupakan bakteri gram yang negatif. Indonesia sendiri merupakan negara dengan negara endemi demam tifoid. Demam tifoid ini sangat berhubungan dengan kualitas higienis yang buruk dan sanitasi lingkungan yang buruk. Ya, kemudian penularan dari Salmonella typhi itu sendiri yaitu dengan fekal oral, di mana seseorang yang memakan makanan yang terkontaminasi dengan tinja yang ada di dalamnya Salmonella, sehingga nanti makanan terkontaminasi salmonella itu akan dicoba dihancurkan oleh asam lambung kita, tetapi kalau misalnya respon imunitas humoral mukosa kita kurang baik, salmonella itu bisa berkembang biak dan nanti adanya di plak Peyeri ileum distal gitu. Nah, untuk definisi kasus sendiri, ada kasus investigasi tifoid. Jadi setiap demam 38,5 atau lebih dengan gejala klinis tifoid atau riwayat bepergian ke daerah endemis. Jadi kalau misalnya ada gejala klinis tifoid, demam di atas 35, yaitu kita kategorikan sebagai kasus investigasi tifoid. Kasus terkonfirmasi ditemukan kuman tifoid dan terdapat gejala klinis. Bisa dengan pemeriksaan kultur darah, tetapi memang gold standarnya itu dengan kultur gallbladder ya, tapi memang jarang dikerjakan seperti itu. Untuk kasus probable secara klinis serupa tifoid dan secara epidemiologis berhubungan. Kemudian ada kasus karier. Karier itu ada dua, ada karier convalescence dan ada karier kronik. Yang convalescence itu bahwa tinjanya masih mensekresikan salmonella dalam waktu 12 bulan setelah terapi. Dan karier kronik itu mensekresikan kuman tifoid lebih dari 12 bulan meskipun sudah dua kali diberikan antibiotik. Jadi kalau convalescence di bawah 1 tahun, kalau karier itu di atas 1 tahun. Seperti itu, karier yang kronik ya. Karir convalescence di bawah 1 tahun, karir kronik di atas 1 tahun. Nah, sebenarnya untuk tifoid ini sendiri ya, gejala klinisnya itu kan demam akut ya 7 hari seperti itu. Jadi sebenarnya kurang tepat ya kalau misalnya pasien demam 1-2 hari gitu langsung kita cek widal seperti itu. Walaupun kadang memang di lapangan sering kita temui yang seperti itu. Kalau ternyata negatif demam 1-2 hari dicek widal belum tentu bukan tifoid. Atau misalnya positif belum tentu juga kan tifoid, bisa juga adalah kasus karier sebenarnya ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya seyogianya ya baiknya dicek di hari ke-7 demam lah, atau karena Indonesia daerah endemi bolehlah dicek hari ke-5 ke-6 seperti itu untuk serologi widalnya seperti itu ya, Dok. Nah, dari pemeriksaan labnya, pada kasus tifoid ini biasanya bisa terdapat leukopeni, limfositosis relatif, dan trombositopeni yang ringan. Kultur bakteri itu bisa dengan spesimen darah diperiksa minggu pertama, sedangkan feses dan urin bisa diperiksa pada minggu kedua demam. Dikatakan sebagai definitif tifoid jika terdapat gejala dan terdapat kultur yang positif mengandung salmonella. Kalau sugestif, terdapat gejala tifoid dengan positif pada pemeriksaan Tubex atau Widal. Jadi sebenarnya mungkin pada kasus di lapangan itu sebenarnya adalah sugestif tifoid karena kita lakukan itu adalah pemeriksaan serologis Tubex atau Widal. Jarang kan kita lakukan pemeriksaan kultur untuk kasus yang kita curigai sebagai demam tifoid. Seperti itu. Cuman juga penting tadi kita ingat ya, sebaiknya pada misalnya di bawah 5 hari sebaiknya tidak dilakukan pengecekan Tubex atau Widal seperti itu. Baiknya di atas 5 hari aja baru dicek Tubex atau Widal. Ya, sebenarnya seperti itu ya, Dok. Nah, kemudian untuk terapinya, untuk terapi tifoid yang uncomplicated, pilihan pertamanya itu adalah quinolon. Quinolonnya itu bisa diberikan 5 sampai 7 hari seperti itu. Kalau untuk saat ini masih kita gunakan quinolon ya, quinolon dalam praktek sehari-harinya. Tapi kalau misalnya kita mencurigai terdapat resistensi quinolon, boleh kita berikan azitromisin atau ceftriaxone. Gitu. Jadi pilihan pertamanya adalah dengan penggunaan quinolon seperti misalnya ciprofloxacin selama 5 sampai 7 hari.
Nah, ini ada tifoid toksik. Tifoid toksik itu adalah pasien dengan penurunan kesadaran karena infeksi Salmonella Typhi. Terapinya itu spesifik ya, yaitu dengan ceftriaxone 3 gram dalam D5% 100 ml di drip dalam 1 sampai 2 jam dan diberikan kortikosteroid sistemik. Ini kalau misalnya kita mau menata laksana tifoid karir, walaupun sebenarnya faktanya di lapangan ini jarang dikerjakan ya. Jadi kalau misalnya pasien ditinjaunya masih mengekspresikan salmonella seperti itu, padahal sudah lebih dari 12 bulan misalnya mendapatkan apa sudah lebih dari 12 bulan gitu. Tapi syaratnya tifoid karir ini saat ini tidak mengalami gejala ya. Maka kita lakukan sebaiknya adalah pemeriksaan USG abdomen. Kita melihat apakah ada kolelitiasis atau tidak ada kolelitiasis karena berbeda penanganan tifoid karier pada kasus kolelitiasis dan kasus tanpa kolelitiasis. Jadi pilihan regimen terapi dengan tanpa kolelitiasis itu adalah ampicillin 100 mg per kilogram berat badan per hari ditambah probenecid 30 mg per kilogram berat badan per hari selama 3 bulan. Tetapi kalau misalnya dari USG abdomen kita temukan kolelitiasis ditambah dengan kolesistektomi ditambah regimen yang disebutkan di atas selama 28 hari. Seperti itu ya. Jadi kalau dia kolesistektomi, kolelitiasis harus disertai dengan kolesistektomi ditambah dengan pemberian antibiotik. Seperti itu. Sekian penjelasan singkat saya tentang demam tifoid. Mudah-mudahan bisa berguna ketika kita praktek di lapangan. Terima kasih semuanya teman-teman.